Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pangersa Abah, mohon izin pangersa Umi, mohon izin para ahli silsilah, bibarokah pangersa Abah, bikaromah pangersa Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita doakan semoga pangersa Abah dipanjangkan usia dunianya dan selalu memberikan kucuran keberkahan kepada kita semua. Bibarokah Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mari kita doakan untuk para wakil talqin dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dalam melestarikan, mengamankan, dan menyebarluaskan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Doa juga kita panjatkan kepada pemangku hajat. Doa juga kita panjatkan untuk ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan. Bibarokah wa bikaromah pangersa Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat rahimakumullah dimanapun berada, izinkan pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal bukan untuk Bapak dan Ibu semua, tapi untuk telinga saya dan untuk diri saya sendiri. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam thariqah kita mengenal hubungan khusus antara seorang guru atau syekh mursyid dengan seorang murid. Dalam thariqah, seorang murid memberikan jiwanya secara penuh kerelaan dan kepasrahan untuk menerima bimbingan dari seorang syekh mursyid. Roh murid akan dibimbing oleh syekh mursyid. Pada saat seorang murid baru awal memasuki thariqah, pada saat talqin zikir sudah ditanamkan di dalam hati oleh seorang syekh mursyid, murid akan terbimbing hatinya untuk selalu ingat kepada syekh mursyid. Mengingat syekh mursyid adalah jalan mengingat Allah Azza wa Jalla. Pada saat proses ini berlangsung, seorang murid akan terkejut dengan berbagai kenyataan dan pengalaman yang dialami. Benaknya akan selalu bertanya-tanya dengan semua fenomena yang dialaminya. Karena syekh mursyid selalu hadir dalam keseharian hidupnya. Inilah bentuk kasih sayang syekh mursyid dalam menjaga ruh para murid-muridnya. Pada saat fenomena ini berlangsung secara istiqamah, terus-menerus, inilah yang dinamakan rabithah. Hubungan yang terjalin, hubungan batin antara seorang guru syekh mursyid dengan muridnya. Pada saat roh murid telah terhubung secara rabithah, dan pada saat seorang murid yang telah mendawamkan, mengamalkan zikir jahar dan zikir khafi, ruhnya akan dibawa oleh syekh mursyid melaksanakan salat fardu 5 waktu di hadapan Ka'bah. Salat di hadapan Ka'bah adalah suatu kenyataan mutlak
yang akan dialami oleh seorang murid. Dalam thariqah, salat di hadapan Ka'bah adalah kesaksian hamba akan kebesaran Allah Sang Pencipta. Sebagaimana yang kerap diajarkan Syekh Mursyid, tidak sah salatnya seorang hamba yang tidak menghadap kiblat atau tidak menyaksikan Ka'bah. Pada saat semua ini berlangsung, seorang murid akan mengalami terkejutan kembali. Salatnya di hadapan Ka'bah laksana mimpi, namun sang murid dalam kondisi sadar dan terjaga. Inilah tahap dimulainya pengajaran secara bertahap oleh Syekh Mursyid melalui bimbingan hati. Dalam salatnya, seorang murid akan mengalami berbagai perjumpaan rahasia. Masing-masing murid akan menemui pengalaman yang berbeda, sangat bergantung pada kondisi ruhnya masing-masing. Seorang murid yang peka akan menangkap berbagai pengajaran. Pengajaran dalam thariqah kerap datang melalui berbagai peristiwa dan simbol-simbol yang dapat difahami pada saat kondisi hati siap menerima ajaran. Pada saat hati telah siap, seorang murid akan mengalami pencerahan. Setelah semua proses ini berlangsung, tahap demi tahap, Syekh Mursyid, guru agung kekasih Allah waliullah, akan membimbing murid membuka satu persatu pintu rahasia. Saat pintu satu demi satu terbuka, akan mengejutkan kesadaran para murid pada saat menempuh perjalanan. Para murid akan bertambah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan akan bertambah kecintaan kepada Rasulullah, kepada Anbiya, kepada Aulia, dan semakin dalam kecintaannya kepada Syekh Mursyid Agung. Seorang murid pada saat mulai membuka pintu-pintu rahasia harus memiliki kekuatan batin, keyakinan, keteguhan hati. Semua proses bimbingan dalam menempuh perjalanan akan menghadapi rintangan. Namun semua harus dilalui dengan kesabaran dan keikhlasan. Barang siapa yang sabar dan teguh bersama Syekh Mursyid, maka menjadi haknya untuk membuka berbagai rahasia. Wallahu a'lam bishawab ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.